Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Abu Nawas? Namanya melegenda sebagai tokoh yang cerdas, kocak, tapi tetap memiliki sisi religius yang mendalam. Ia merupakan salah satu penyair terbesar dalam sejarah sastra Arab klasik. Perjalanan hidupnya yang penuh warna, mulai dari masa kecil yang sederhana hingga menjadi penyair kesayangan istana, menyimpan banyak pelajaran berharga. Riwayat singkat Abu Nawas dinukil dari buku Abu Nawas, Sufi dan Penyair Ulung yang Jenaka, karya Muhammad Ali Faqih. Abu Nawas memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Ia merupakan seorang penyair Arab klasik terbesar, multitalenta dan terkenal. Abu Nawas merupakan sebuah julukan yang diperolehnya saat remaja di Basrah, Irak Selatan, tempat ia dibesarkan, karena rambutnya yang ikal dan panjang hingga sebahu. Abu Nawas lahir di Provinsi Ahwas, wilayah Khuzistan, di barat daya Persia, sekitar tahun 757 Masehi. Terdapat banyak perbedaan pendapat terkait tahun kelahirannya. Bahkan ada pendapat yang selisihnya hingga 21 tahun dari 757. Meski begitu, Abu Nawas berusia 50-an ketika wafat pada 814 atau 815 setelah kematian Khalifah Muhammad Al-Amin, putra dari Harun Ar-Rasyid. Para pemerhati kemudian sepakat bahwa Abu Nawas wafat pada usia 59 tahun. Ibu Abu Nawas, Julaban, merupakan keturunan Persia. Sebelum menikah dengan ayah Abu Nawas, Julaban merupakan seorang budak perempuan yang bekerja sebagai penjahit dan pencuci kain wol. Latar belakang keluarganya miskin. Ada yang mengatakan pekerjaan sehari-harinya adalah menjual ukiran bambu dan tidak menguasai bahasa Arab. Abu Nawas tidak pernah mengenal ayahnya, Hanis bin Abdul Awwal, yang pernah bertugas sebagai tentara pada pemerintahan Khalifah Umayyah terakhir, Marwan Druban. Hani memiliki darah Arab yang berasal dari suku Jizani, Bani Hakam. Pendidikan dan kecerdasan Abu Nawas masih mengutip dari sumber sebelumnya. Tidak lama setelah ayahnya wafat, Abu Nawas kecil dibawa ibunya ke kota Basrah. Sang ibu menitipkannya kepada seseorang bernama Attar untuk melakukan pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh anak kecil. Meski Abu Nawas dipekerjakan, tetapi Attar merawat dan membesarkannya dengan baik. Bahkan Abu Nawas disekolahkan oleh Attar di sekolah Al-Quran. Berkat daya serap dan kecerdasan Abu Nawas, ia berhasil menjadi penghafal Al-Quran pada usia yang masih belia. Pengetahuan yang mendalam terhadap Al-Quran mewujudkan secara konsisten dalam karakter linguistik puisi-puisi zuhdiyatnya. Berkat ketampanan dan kecerdasan Abu Nawas, seorang penyair Kufah bernama Abu Usamah Walibah bin Al-Hubah Al-Asadi tertarik kepadanya dan menjadikannya murid. Walibah dikenal dengan puisi-puisinya yang homoerotik, tidak bermoral, tetapi sangat fasih, terampil, menggunakan diksi-diksi yang ringan, tajam, dan jenaka. Hal ini juga yang menjadi ciri khas dari puisi Abu Nawas. Dinukil dari buku biografi tokoh sastra karya Uli Nuha Rosyadi, karier Abu Nawas di dunia sastra semakin berkembang pesat setelah kepandaiannya menarik perhatian Khalifah Harun Ar-Rasyid. Melalui musikus istana, Ishaq Al-Wausuli, Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi penyair istana. Selain itu, Abu Nawas juga diangkat sebagai pendekar para penyair. Tugasnya adalah mengubah puisi puji-pujian untuk Khalifah. Sikapnya yang jenaka menjadikan perjalanan hidup Abu Nawas benar-benar penuh warna. Kegemarannya dalam bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi seakan menjadi legenda tersendiri dalam khazanah peradaban dunia. Bahkan nama Abu Nawas tercantum dalam dongeng 1001 Malam. Meski dikenal ngocol, ia adalah sosok yang jujur. Syair terakhir Abu Nawas yang masyhur dinukil dari buku Menangislah Agar Surga Merindukanmu karya Saiful Hadi El-Sutha. Abu Nawas meninggalkan syair yang menggambarkan penyesalannya akan perbuatan di masa lalu. Berikut penggalan syairnya yang masyhur. Ya Allah, tidak layak aku masuk ke dalam surgamu, akan tetapi aku juga tiada kuat menerima siksa nerakamu. Maka limpahkanlah taubat kepadaku dan ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun atas dosa-dosa lagi Maha Agung. Kisah Abu Nawas jalan ke neraka. Ada banyak kisah tentang kecerdasan dan betapa jenakanya Abu Nawas. Dikutip dari buku Kisah Lucu Kecerdasan Abu Nawas, karya Sukma Hadiwianto. Suatu ketika Abu Nawas ditanya seseorang, "Kapan kamu mati?" "Maaf,
Barangkali Tuan bisa memberikan penjelasan sedikit terkait dengan pertanyaan Tuan tadi. Jawab Abu Nawas dengan mimik serius. Begini, kalau kamu mati saya mau titip surat buat mendiang ayah saya yang telah mati beberapa tahun yang lalu, sambungnya. Terima kasih sebelumnya atas kepercayaan Tuan, tapi maaf sekali, dengan sangat terpaksa keinginan Tuan tidak bisa kupenuhi, jawab Abu Nawas. Kenapa? Tanya Tuan kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menjawab, sebab aku tak tahu jalan ke neraka Jahannam. Mendadak wajah orang itu merah padam, dan sambil menunduk ia pun segera pergi. Pertanyaan yang nyelekit dari Tuan kepada Abu Nawas dijawab lebih nyelekit oleh Abu Nawas. Itulah pintarnya Abu Nawas dalam kondisi yang seperti itu. Bisa membalasnya dengan cerdas dan penuh makna. Demikianlah kisah tentang Abu Nawas, sosok penyair legendaris yang tidak hanya dikenal karena kelucuannya, tetapi juga karena kecerdasan, kejujuran, dan sisi religius yang begitu mendalam. Dari perjalanan hidupnya, kita belajar bahwa ilmu, adab, dan kebijaksanaan dapat berjalan berdampingan dengan humor yang menyejukkan hati. Bahkan di akhir hayatnya, Abu Nawas menunjukkan kerendahan hati seorang hamba yang penuh harap akan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan menghadapi kehidupan dengan hati yang bijak serta penuh hikmah. Jika kalian menyukai kisah inspiratif Islami seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel The Beauty of Islam. Tuliskan juga di kolom komentar kisah tokoh Islam siapa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.